Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ardana Production. Kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial dulur ya. Bagaimana cara memodifikasi sebuah trafo dari power amplifier kelas H ke trafo power amplifier kelas GB dulur ya. Ini ada sebuah trafo toroid atau trafo donat copotan dari power build up sound standar CA20 dengan seri HB5018. Ini keluaran tegangannya untuk sekundernya ekstra 013 volt, 013 volt, kemudian 022,5 volt, dan tegangan utamanya CT atau 042 volt, 84 volt, 126 volt. Sama ya. Ini copotan dari power system kelas H. Jadi rencananya yang punya trafo ini menghendaki merubah power ke kelas GB dulur ya. Nah, kemudian bagaimana cara memodifikasi trafonya dan kenapa harus dimodif ya. Nanti cara-caranya ini sebagian sudah saya potong-potong ya untuk jalurnya. Jadi tanpa membongkar keseluruhan trafo, inti trafo ini tidak membongkar dulur ya. Jadi ini masih utuh bawaannya tanpa membongkar inti trafonya atau kerennya di ini ya. Jadi ini tidak perlu membongkar, cukup dibuka bungkus plastiknya ini, cukup dikelupas sedikit gitu ya. Nah, kebanyakan ada mungkin teman-teman yang membongkar total, jadi mengurangi tegangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja, tapi agak lebih rumit dan prosesnya juga lebih lama. Nah, poinnya itu kita harus melihat keluaran tegangannya itu. Kemudian driver yang rencana kita masukkan ke dalam power amplifier yang mau kita rakit. Nah, tentunya driver yang support di 126 volt AC. Nah, bagaimana kalau tanpa mencopot atau memodifnya? Tentu tidak akan normal ya, karena sistem power kelas GB itu PSU-nya berbeda. Sedangkan tegangan inputnya driver itu juga berbeda dari power amplifier standar atau mungkin kelas AB atau mungkin kelas H. Untuk kelas GB itu tegangannya min dan plus, sedangkan power yang lainnya mungkin kelas AB atau BTL itu menggunakan tegangan simetris dulur ya. Maka dari itu sebuah trafo copotan dari power kelas H ini dirubah ke power kelas GB tentu memodifikasinya, yaitu memotong jalur CT-nya ini dulur ya. Untuk yang bagian sisi tegangan kiri itu untuk mensuplai driver channel A kelas GB. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu untuk mensuplai driver kelas GB yang channel B. Nah, seperti itu dulur ya. Nanti untuk tegangan ekstranya ini kita manfaatkan buat untuk mensuplai tegangan ekstra bias mungkin protek atau apa begitu. Tentu kita gunakan. Oke, lanjut ini untuk keluaran sekundernya atau kutub sekundernya. Nah, ini dulur ya caranya. Sudah saya lepas. Kemudian dengan cara mengelupas. Jadi tadinya CT itu kan ada kan, CT-nya itu kabel hitam. Kemudian kita urut, kita cek, kita bongkar, kita kelupas sedikit, cukup mengelupas segini aja. Kemudian nanti pasti ketemu CT ya, dari kabel output sekundernya itu pasti ada terminal di sini. Bertemunya kutub sebelah kiri dan arah ke kutub sebelah kanan itu namanya CT. Nah, ini saya copot. Ini sudah saya coba tadi, alhamdulillah ternyata bisa ya. Nah, ini tadinya kan digabung, dibuat CT. Nah, kita pisahkan, kemudian kita ukur pakai avometer yang mana ini searah ke tegangan 1
atau tegangan kiri, tadinya simetris. Kemudian yang satunya ke arah tegangan kanan, yang tadinya buat mungkin voltase plus. Nah, kalau sudah begitu, kita avometer. Yang mana yang terhubung dari paling kutub tertinggi high voltasenya ke CT ini harus connect. Kalau nggak connect berarti kita salah jalur, mungkin sebelahnya sini. Kemudian kalau sudah kita avo connect bagus, nah kita tandai, kita tali biar tidak keliru nantinya. Dan begitu juga untuk yang sebelah kanan atau yang channel buat tegangan channel B. Coba kita tes avometer ya. Jadi biar tidak bingung, harus terpisah nanti. Nah, udah. Coba kita avometer ini. Nah, ini dari merah ini high voltase ya. Mungkin di data tadi 126. Nah, kita avometer kutubnya ini ke sini ya. Nah, ini harus hubung dari 0 ke kutub paling ujung high voltase itu harus hubung. Kalau kita arahkan ke sini itu harus tidak hubung. Ini nih terkelupas sedikit ini. Nah, ini harus tidak hubung. Kalau hubung berarti kita salah jalur. Jadi jangan kebalik. Ini kita tali seperti ini. Yang tegangan tengahnya gimana? Yang kuning dan putih ini tidak kita pakai. Cukup dua saja. Kita tandai kabel hitam dan merah. Kemudian yang channel B buat tegangan kedua itu, nah kita avometer ini harus hubung ke sini. Nah, ke sini harus tidak hubung. Nah, seperti itu dulur ya cara memodifikasinya. Nah, sama juga ini yang putih dan kuning, yang putih dan oranye ini tidak kita pakai. Ada dua versi, nanti bisa mengeluarkan 126 atau mungkin di bawahnya, itu tergantung tegangan inputnya PLN. Oke dulur, kita tes pakai tegangan AC. Outputnya sekunder kita tes. Yang kutub merah ini kita taruh probe 1. Nyapa ya ngeblank. Nah, yang ini merah kita taruh di kutub 2 atau nolnya yang tadinya dipakai CT ya. Terus input AC-nya kalau untuk trafo ini ada 3 varian. Jika kita menggunakan input hitam itu nolnya, merah itu 220, yang biru ini 240. Coba kita pakai yang merah ini buat input 220. Jadi kalau pakai merah itu outputnya akurat. Jadi 0126 bisa jadi ya. Oh ya, untuk PLN nya sekarang 218, 219, 220. Sebentar. Oke, sudah tak pakai di nolnya hitam, plusnya merah atau AC1 AC2. Saya pakai hitam dan merah. Udah, ini tegangannya sudah 223 naik ya. Oke, kita tancapkan AC nya berapa, dari 0 ke paling ujung atau high voltase 129 VAC. Mantap. Jos gandos seluruh. Jadi dari sini ke merah ini 129 VAC. Jos. Nah,
Itu bisa buat mensuplai tegangannya, mensuplai kelas GB ya. Sangat mantap sekali. Kelas GB biasanya idealnya di tegangan 110 VAC, 115 VAC, 120 VAC. Ini di input 220 atau 223, ini keluar 129 VAC. Mantap. Nah, ini untuk PSU-nya. PSU-nya nanti juga kita modifikasi dulu ya. Jadi harus membuat PSU kelas GB. Untuk skemanya bisa teman-teman lihat di Google atau di channel-channel YouTube. Itu banyak ya. Power supply-nya kelas GB. Yang jelas kalau PSU-nya juga harus memodifikasi. 4 elko buat PSU channel A, 4 elko buat PSU channel B. Gitu dulu ya. Oke, sekilas cara modif trafo dari trafo power amplifier kelas A dirubah ke trafo power amplifier ke kelas GB. Demikian lur ya, mantap. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.